Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi nih sama kelompok perkembangan hewan 2B 2018. Kali ini kita mau bahas tentang cleavage atau pembelahan. Ada Nurul Melani, Umaira Nur Insani, Sofia, Marika Rida, Sinta Aisyah, dan Rasulullah. Oke, berikut adalah tujuan dari materi cleavage dan blastulasi. Untuk blastulasi akan dibahas di video berikutnya ya. Cleavage merupakan proses pembelahan sel dari awal setelah fertilisasi selesai yang teratur yang dialami oleh sel tunggal zigotik menuju proses kedewasaan. Cleavage ini nantinya akan menghasilkan embrio multiseluler atau blastulasi dari zigot. Bagaimana sih perkembangan sel telur setelah terfertilisasi hingga tahap implantasi? Dalam video yang ditunjukkan adalah struktur anatomi alat reproduksi pada wanita, yaitu uterus atau rahim, vagina, cervix, fimbriae, tuba fallopi, dan ovarium. Pada ovarium terkandung sel gonad wanita yang menghasilkan sel telur atau oosit. Setiap bulan, wanita menghasilkan oosit yang akan selalu dikeluarkan. Fase ini disebut sebagai ovulasi. Oosit adalah sel yang terselubungi oleh membran yang disebut sebagai zona pellucida. Sebelah luarnya, zona pellucida terselubungi oleh beberapa lapis sel yang disebut sebagai corona radiata. Jika terdapat sperma yang masuk ke tuba fallopi dan mempenetrasi oosit, akan terjadi proses fertilisasi. Sperma dapat menembus zona pellucida karena memiliki enzim spesifik pada bagian kepalanya. Setelah tahapan fertilisasi, maka akan terbentuklah zigot, yaitu pada hari pertama. DNA pada sperma dan ovum bercampur yang selanjutnya akan menjadi satu sel. Satu sel akan membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, dan 16 sel. Proses ini disebut sebagai cleavage atau pembelahan. Sel yang berjumlah 16 ini disebut sebagai morula yang terbentuk pada hari keempat. Morula kemudian akan membelah kembali menjadi blastosis atau sel embrionik yang berjumlah 32 sel. Blastosis ini terjadi pada hari kelima. Blastosis kemudian akan mengalami implantasi pada dinding rahim. Proses implantasi blastosis ini terjadi pada hari ke-7. Pada bagian ini, mari kita berdiskusi mengenai materi pembelahan. Untuk pertanyaan pertama, mengapa pada setiap hewan yang diamati memiliki tipe pembelahan dan blastula yang berbeda? Hal tersebut terjadi karena perbedaan besar dan kecilnya liok yang terdapat pada sitoplasma. Pertanyaan kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tipe pembelahan dan blastula tersebut. Untuk yang pertama adalah jumlah ion di dalam sitoplasma, serta yang kedua adalah faktor keturunan. Yang ketiga adalah holoblastik, merupakan zigot yang memiliki sedikit ion pembelahan, sehingga pembelahannya dapat secara keseluruhan. Yang keempat adalah meroblastik, merupakan zigot yang memiliki banyak ion pembelahan, sehingga sitoplasmanya hanya membelah sebagian. Yang kelima adalah diskoblastula, merupakan blastula yang membentuk cakram atau tudung dikarenakan ion di dalam sitoplasma besar. Yang keenam adalah diskoidal, merupakan alur pembelahan yang tidak dapat menembus kuning telur. Tipe telur dan pembelahannya. Yang pertama ada isolesital. Isolesital merupakan tipe telur dengan jumlah yolk relatif sedikit dan tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Contoh hewannya ada bintang laut, Amphioxus, juga serigala. Tipe pembelahan isolesital merupakan tipe pembelahan holoblastik sempurna atau equal, yang merupakan pembelahan holoblastik yang menghasilkan sel
sel telur menjadi 12 tomer yang sama besar, sehingga pada akhir pembelahan diperoleh sejumlah blastomer yang seragam. Bentuk blastula isolesital merupakan soloblastula yang merupakan blastula dengan bentuk bulat, yang biasanya memang dijumpai pada telur dengan tipe isolesital. Ada beberapa macam pola pembelahan pada telur isolesital. Yang pertama ada pembelahan secara radial, yang kedua bilateral, yang ketiga spiral, dan yang keempat rotasional. Isolesital memiliki rumus pembelahan 1 vertikal, 1 vertikal, 1 horizontal, 2 vertikal, 2 horizontal, 4 vertikal, dan 4 horizontal. Dengan tipe blastula yang dihasilkan yaitu soloblastula lapis tunggal dengan rongga bulat besar di tengah. Kedua yaitu telolesital. Telolesital merupakan tipe telur dengan yolk hanya tersebar pada salah satu ujung atau kutub, kecuali pada bagian blastidik animal pole. Tipe pembelahan telur telolesital merupakan pembelahan holoblastik tidak sempurna atau unequal. Bidang pembelahan menyeluruh pada sel telur, namun lebih banyak terjadi pada salah satu kutub sel telur. Dengan bentuk blastula yaitu soloblastula yang merupakan blastula dengan bentuk bulat. Rumus pembelahan telur telolesital yaitu 1 vertikal, 1 vertikal, 1 horizontal, 2 vertikal, 2 horizontal, 4 vertikal, 4 horizontal, dengan menghasilkan tipe blastula yaitu soloblastula lapis banyak. Selanjutnya adalah tipe telur megalistal. Tipe telur megalistal ini biasanya terdapat pada spesies Pisces, reptil, dan juga aves. Penampakannya seperti ini. Tipe telur megalistal ini terdapat yolk yang sangat banyak yang terdapat di kutub vegetasi. Lalu inti dari sel embrionya terdesap ke arah kutub animal. Lalu yang selanjutnya adalah tipe telur sentrolesital. Tipe telur sentrolesital ini biasanya terdapat pada spesies serangga atau insekta. Penampakannya seperti ini. Tipe telur sentrolesital ini memiliki yolk yang mengelilingi inti dari sel embrio, dan inti tersebut berada di tengah-tengah yolk. Selanjutnya yaitu pembelahan megalistal yang biasanya terjadi pada aves, reptil, dan juga Pisces. Pembelahan ini dimulai dengan pembelahan pertama secara vertikal yang membentuk dua buah sel. Lalu selanjutnya pembelahan kedua secara vertikal yang memotong
alas bidang pembelahan yang pertama, membentuk 4 buah sel. Lalu selanjutnya adalah pembelahan ketiga, secara 2 vertikal, membentuk 8 buah sel. Dan pembelahan keempat, secara horizontal atau bisa disebut juga dengan secara melingkar, memotong bidang pembelahan dari pembelahan sebelumnya, yaitu pembelahan ketiga, sehingga membentuk 16 sel. Lalu selanjutnya pembelahan yang kelima secara 4 vertikal, di mana pembelahan tersebut menghasilkan 32 sel. Yang pertama, kita lihat dari Echinodermata dan Amphioxus. Nah, tipe telurnya adalah isolesital, pembelahannya total atau holoblastik, rumus pembelahannya V, V, H, 2V, 2H, 4V. Hasilnya adalah soleblastula lapis tunggal. Yang kedua, amfibia. Tipe telurnya telolesital, pembelahannya total atau holoblastik, rumus pembelahannya V, V, H, 2V, 2H, 4V, 4H. Hasilnya adalah soleblastula lapis banyak. Yang ketiga, reptil dan aves. Tipe telurnya megalesital, pembelahannya parsial atau meroblastik, simetrinya diskoidal, rumus pembelahannya V, V, 2V, H, 4V. Hasilnya adalah diskoblastula. Yang keempat, ada mamalia. Tipe telurnya adalah isolesital, pembelahannya total atau holoblastik, simetrinya rotasional, rumus pembelahannya V, V, H, 2V, 2H. Hasilnya adalah blastokista. Terakhir ada insekta, tipe telurnya sentrolesital, pembelahannya parsial atau meroblastik, simetrinya superficial, dan hasilnya adalah blastula superficial. Berikut adalah tipe-tipe simetri pembelahan.